upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin, tanggal 23 September tahun 2023 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya ambil alih, masing-masing komandan pasukan ke samping kanan barisan. Jangan! Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina upacara tiba di mimbar upacara. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! laporan pemimpin upacara. Lapor upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ke-63 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 25 September tahun 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Belok kanan, jalan di depan. Jalan.
Belakang. Jalan. Dekat. Turun. Pada. Bang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Angkat tegak maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor, pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Penyematan tanda kehormatan Satya Lancana, karya Satya, dan pelepasan purna bakti karyawan-karyawati Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan periode tahun 2022-2023, dan penyerahan piagam diawali dengan pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana karya Satya. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48/TK/tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana karya Satya, menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana karya Satya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2023, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48/TK/tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana karya Satya. Daftar nama pegawai negeri sipil
yang memperoleh tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Nomor urut, nama, NIP, pangkat golongan, jabatan, tanda kehormatan. 1. Dr. Andes Hizkia Simarmata MSI MKN, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. 2. Bernardus Poi SSIT MH, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. 3. Sarah Sarlin Manapa SH, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. 4. Prasetya STMN, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 5. Imelda Florante Rai SST, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sika, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 6. Nelci Lorenci Namah SE, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 7. Roni Dano, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 8. Alvinta Claudia Ardianingrum SSI MSJ, NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, Penata Pertanahan Muda pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Nama Purna Bakti Karyawan-Karyawati Kantor Pertanahan periode 2002-2023. Sarah Nubatonis, masa kerja 40 tahun 7 bulan, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu. Demikian pembacaan. Kepada perwakilan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kami mohon dengan hormat kepada pembina upacara untuk menyerahkan. Penyerahan selesai, kami silakan kembali ke tempat semula. Undangan disilahkan duduk kembali.
Sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional yang akan dibacakan oleh pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Saya akan membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tanggal 24 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, para pejabat pimpinan tinggi media dan staf khusus menteri, para pejabat pimpinan tinggi Pratama dan tenaga ahli menteri, para kepala kantor wilayah BPN dan kepala kantor pertanahan se-Indonesia, para peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2023. Tanggal 24 September kita peringati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang yang sekaligus merupakan hari lahir Undang-Undang Pokok Agraria yang ke-63. Hal ini sebagai bentuk bersatunya hari lahir UPA dan Hari Tata Ruang. Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2023 kali ini mengusung tema kinerja dan kolaborasi untuk Indonesia Maju. Dalam menjalankan programnya, Kementerian ATR BPN tidak dapat bergerak sendiri. Perlu dibangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak terkait. Hadirin yang saya hormati, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Kementerian ATR BPN berkomitmen untuk melakukan kerja partai serta membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak. Saat ini Kementerian ATR BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 107,1 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang tanah. Diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar. Selain itu, melalui program PTSL, saat ini telah terdapat 10 kabupaten kota yang dinyatakan sebagai kabupaten kota lengkap. Dalam menyukseskan program PTSL, saya mengajak para kepala daerah untuk membantu masyarakat dengan membebaskan BPHTB pada pendaftaran tanah pertama kali. Hingga saat ini telah terdapat 118 kabupaten kota yang membebaskan BPHTB. Terhadap kabupaten kota yang belum, saya mendorong pemerintah daerah dapat segera melakukan pembebasan BPHTB sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan tanahnya. Dalam melakukan akselerasi pendaftaran tanah, Kementerian ATR BPN juga mendorong pendaftaran tanah yang diperuntukkan bagi masyarakat hukum adat yang ditempuh melalui skema pendaftaran tanah secara komunal, seperti yang diterapkan di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Papua. Skema pendaftaran tanah secara komunal akan menjadi model dalam pensertifikatan tanah-tanah adat. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga mendorong pendaftaran tanah terhadap tanah wakaf dan rumah ibadah
seperti gereja, pura, masjid, dan lain-lain yang dilakukan tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi, sehingga umat beragama dapat beribadah dengan tenang sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Kementerian APR BPN juga terus memberikan dukungan terhadap Ibu Kota Nusantara. Kementerian APR BPN telah menyelesaikan 9 materi teknis RDTR yang seluruhnya telah ditetapkan menjadi RDTR oleh Kepala Badan Otorita IKN. Selanjutnya, dari target 12 paket pengadaan tanah di IKN telah diselesaikan sebanyak 7 paket pengadaan tanah, dan sisanya akan segera diselesaikan demi kelancaran pembangunan IKN. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Kementerian ATR BPN berkomitmen untuk mempercepat realisasi target Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR. Setiap kabupaten kota harus memiliki RDTR yang mencakup aspek tata kota, pariwisata, perindustrian, dan mitigasi bencana. Hal ini penting demi terwujudnya tata kota yang baik, agar tidak ada masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana ataupun di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukan ruangnya. Di sisi lain, dengan ketersediaan RDTR, maka dapat meningkatkan daya saing wilayah dan mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan investasi. Dengan adanya RDTR, maka akan memberi kemudahan pengajuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR pada sistem online single submission atau OSS. Daerah yang sudah memiliki perkada RDTR dan terintegrasi dengan sistem OSS, proses penerbitan KKPR dapat dilakukan dalam waktu maksimal 1 hari kerja dan akan mereduksi waktu keseluruhan proses perizinan berusaha. Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa investasi adalah kunci. Oleh karena itu, saya meminta agar para kepala daerah segera merealisasikan penyusunan RDTR di daerahnya masing-masing. Mengingat tata ruang merupakan panglima yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, sinergi dan kolaborasi 4 pilar antara Kementerian ATR BPN dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan adalah kunci. Berkat sinergi dan kolaborasi yang baik, beberapa kasus konflik agraria seperti konflik suku anak dalam di Kabupaten Musirawas Utara, konflik suku anak dalam 113 di Kabupaten Batanghari, permasalahan tanah di kawasan Wonorejo, Kabupaten Blora, dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, terhadap beberapa kasus yang melibatkan oknum mafia tanah seperti tanah eks kebun binatang di Kota Makassar dan okupasi lahan menggunakan surat verklaring di Kota Palangkaraya yang dipalsukan, target operasinya dapat tereksekusi dengan baik. Hal ini merupakan bukti keseriusan Kementerian ATR BPN dalam memberantas mafia tanah. Untuk mencegah dan menutup ruang gerak mafia tanah, Kementerian ATR BPN menerapkan program digitalisasi data-data pertanahan dan melakukan sertifikasi tanah secara elektronik. Saat ini sedang dilakukan uji coba sertifikat elektronik. Hal ini dilakukan untuk memitigasi terjadinya penyalahgunaan pendataan data pertanahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta menjaga keamanan data pertanahan apabila terjadi bencana, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Hadirin yang saya hormati, partisipasi masyarakat turut memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan dengan duduk bersama dan menampung setiap aspirasi masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat tepat guna
dan memberi manfaat yang konkret bagi masyarakat. Salah satu bentuk implementasi perwujudan partisipasi masyarakat ialah melalui gugus tugas reforma agraria atau GTRA. GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendiskusikan hambatan dan tantangan lintas sektor dalam melaksanakan reforma agraria agar terdapat pembangunan berkelanjutan dan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir, kawasan hutan, dan tanah-tanah transmigrasi. Melalui wadah GTRA, beberapa konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun di berbagai daerah dapat terselesaikan. Pada pertemuan puncak gugus tugas reforma agraria, dibahas beberapa hal terkait penguatan HAM melalui sertifikasi tanah bagi pemukiman masyarakat di atas air, penyelesaian konflik agraria di atas aset BMN, BMD, BUMN, dan BUMD, percepatan penyelesaian tanah transmigrasi, dan percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan. GTRA Summit 2023 telah menghasilkan deklarasi Karimun yang disepakati oleh para menteri terkait dan siap bekerja sama untuk menghancurkan tembok ego sektoral yang selama ini menghambat pelaksanaan reforma agraria. Ibu dan Bapak yang berbahagia, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita perlu mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi intelektual, profesional, serta memiliki karakter yang baik. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul, khususnya untuk melanjutkan pengabdian di bidang pertanahan dan tata ruang. Untuk itu, saya mendorong agar STPN segera bertransformasi menjadi politeknik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat Hari Agraria dan Tata Ruang dan Hari Lahir UUPA yang ke-63. Tidak bosan saya mengingatkan kembali agar seluruh jajaran Kementerian ATR BPN memiliki gaya hidup sederhana, dimulai dari sendiri dan keluarga. Semoga dengan momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang kali ini, kita dapat mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Tetangga Hadi Cahyanto. Menyanyikan Mars Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.
upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, barisan dapat diistirahatkan.